10.000 buruh diperkirakan akan mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Gerakan ini diberi nama Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah, dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja, kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal Selasa, 26 Agustus 2025. Ada 5 isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja? 1. Menolak upah murah buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2% dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025. Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Hapus outsourcing. Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN, pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP nomor 35 tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas, tegas Said Iqbal. 3. Reformasi pajak. Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, telah memicu perlawanan warga. Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat teks amnesti, ujar Said Iqbal. Disinilah Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan, tegasnya. Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dari Rp4,5 juta per bulan, menjadi Rp7,5 juta per bulan. Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat. Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya. Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil, ujarnya. Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani. Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 4. Sahkan UU Ketenagakerjaan. Yang baru Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 168 PU21 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, FPSI Andi Gani, KSPI, dan FPSMI. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam 2 tahun harus lahir Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law. Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung, ujar Said Iqbal. Ada 7 isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang. Selain 7 poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya,
Perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia. Selama ini mereka disebut mitra, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil, petani, buruh, nelayan, dan guru, dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor, pungkasnya. 5. Perlindungan tenaga kerja. Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain. Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan. Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil. Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali. Kami meyakini, 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal 1 tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh, ujar Said Iqbal. Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia. Wilayah itu meliputi Serang, Banten, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Medan, Sumatera Utara, Banda Aceh, Aceh, Batam, Kepulauan Riau, Bandar Lampung, Lampung, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Jangan lupa subscribe ya!